Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membahas pertandingan yang seru banget antara Portugal melawan Jerman di MPL Fantasi. Untuk itu pastinya langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tau lagi bahwa MPL Fantasi ini merupakan sebuah game yang berada di platform MPL ya, dimana MPL itu sendiri adalah aplikasi platform e-sport terbesar di Asia Tenggara, yang dimana di MPL ini berisi banyak game-game yang bisa teman-teman mainin. Kurang lebih ada 20 jenis game di sini yang bisa teman-teman mainin. Di antaranya ada MPL Fantasi tadi, yang dimana MPL Fantasi ini layaknya seperti game fantasi pada umumnya ya, dimana di sini teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa serta strategi susun tim sepak bola. Jadi mirip-mirip kayak Football Manager, tapi di sini pastinya MPL Fantasi lebih seru dan lebih oke. Karena di sini gue ada 3 alasan kenapa di MPL Fantasi ini lebih oke. Yang pertama adalah di MPL Fantasi ini teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai macam liga di dunia, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, Bundesliga, Liga Jerman, dan juga Liga Champion, dan juga bahkan ada Piala Eropa yang bisa teman-teman mainin di aplikasi MPL Fantasi ini. Dan yang kedua, hadiah dari MPL Fantasi ini bisa langsung teman-teman terima begitu peluit pertandingan selesai dibunyikan. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan, pertandingannya selesai bisa langsung teman-teman terima hadiahnya. Dan yang ketiga tentunya ngebuat nonton bola teman-teman semua jadinya lebih seru ya, karena di sini jadi gak cuma nonton doang, tapi teman-teman jadi ikut berasa main dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Dan gak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa teman-teman tarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja. Jadinya seru banget, oke banget. Dan yang tentunya bisa teman-teman belanjain langsung untuk macam-macam ya. Bisa buat beli pulsa listrik, buat beli makanan, dan buat beli baju bola juga bisa tentunya. Jadi pastinya seru banget, oke banget. Dan juga di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, Big Trophy antara Jerman melawan Portugal. Big match ini tentunya pastinya bakal keren banget dan tentunya wajib banget untuk teman-teman bisa mainin di MPL Fantasi ini. Dan gue juga udah menyusun tim serta strategi yang bisa teman-teman gunain dari best 11 yang gue susun ini untuk di pertandingan kali ini. Dan tentunya nanti akan gue bahas di segmen selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang udah penasaran banget gimana cara download, cara install, dan cara mainnya, langsung aja nanti akan gue paparkan di smartphone teman-teman semua tentunya. Let's go. Ya, langsung aja teman-teman buka di browser teman-teman semua. Langsung aja ketik di sini id.mpl.live/fantasy. Ya, langsung teman-teman buka aja di browser teman-teman semua, dan langsung teman-teman bisa lihat di sini untuk halaman webnya, dan bisa teman-teman langsung klik download sekarang, yang dimana nanti downloadannya langsung menuju ke biasanya ke folder download teman-teman semua ya. Dan sambil nungguin downloadnya selesai, di sini gue mau ngasih tau lagi bahwa di aplikasi MPL Fantasi ini baru tersedia di Android aja ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan iOS harap bersabar dulu karena belum tersedia di iOS. Dan gue juga mau sekalian ngingetin lagi bahwa untuk teman-teman yang udah download dan install, jangan lupa untuk bisa menggunakan kode referral dari gue ya, yang bisa teman-teman lihat di layar dan juga di link deskripsi di bawah, yang dimana di situ nanti akan dapat berlian bonus dari gue. Jadi tentunya oke banget. Dan untuk itu langsung aja teman-teman lihat di folder download teman-teman semua ya. Bisa teman-teman buka untuk folder downloadnya, dan di situ udah ada nih untuk aplikasinya mplpro.apk ini, yang bisa teman-teman langsung klik aja dan langsung bisa teman-teman install ya. Jadi di sini karena gua udah nginstall juga, jadi kayaknya nggak perlu gua install lagi. Dan setelah diinstall nanti teman-teman bisa langsung masukin ID teman-teman semua, dan gue saranin untuk bisa menggunakan nomor telepon teman-teman yang udah terdaftar di GoPay atau link aja. Jadi biar gampang gitu untuk penarikan hadiahnya nanti. Dan setelah itu langsung aja kita buka aplikasi MPL-nya. Ya, udah kebuka aplikasi MPL-nya, dan bisa teman-teman lihat di sini banyak banget game-game yang tersedia ya, mulai dari Fruit Dart, Fruit Chop, Ball Pool, Speed Chess, ada catur juga, ada Tetris, Block Smash, Block Puzzle, Bowling juga ada. Jadi banyak banget game-game yang tersedia. Dan tentunya ada game fantasi yang benar bisa langsung teman-teman klik aja untuk fantasi di bawah nih, untuk kolom yang di bawah. Langsung diklik ke fantasi. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat ada berbagai macam jenis olahraga lainnya ya, mulai dari basket, baseball, kriket, dan ada sepak bola tentunya nanti akan kita bahas. Gimana sini langsung aja kita klik untuk pertandingan-pertandingan yang tersedia ya. Banyak banget tentunya. Berikut kontes spesial untuk semua live match Euro 2020 di MPL Fantasi. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri nih, untuk pertandingan-pertandingan Euphoria Euro ini ada kontesnya cukup keren dan cukup banyak nih untuk pertandingannya. Dan juga susun tim terbaik teman-teman semua di pertandingan Euro 2020 dan menangin berlian kemenangan setiap hari. Dan yang pastinya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan langsung aja kita menuju ke Portugal melawan Jerman. Nah, ini dia, langsung kita buka.
Dan di sini banyak banget kontes-kontes yang tersedia juga nih, dimana hadiah big trophy-nya itu ada nominal 43.000 berlian, jadi banyak banget tentunya untuk total hadiahnya, jadi keren banget. Dan langsung aja untuk itu kita langsung tambahkan tim ya, di tombol di bawah ini kita klik aja tambahkan tim. Dan di sini teman-teman diarahkan untuk bisa menyusun tim dari 11 nama yang ada ini. Dan untuk itu sebelumnya gue mau jelasin lagi dari 2 peraturan yang ada, dimana peraturan pertama teman-teman dikasih 100 kredit di sini untuk bisa memilih pemain-pemain yang bisa teman-teman pilih tentunya, dimana pemain-pemain di sini kreditnya berbeda-beda ya, tergantung dari performa pemain tersebut. Jadi kalau misalkan dia makin jago, makin gacor, tentunya kredit poinnya makin tinggi. Jadi untuk itu bisa teman-teman pilih secara bijak tentunya untuk gimana caranya supaya nggak melebihi dari 100 kredit ini. Dan juga peraturan yang kedua, di sini teman-teman maksimal untuk bisa menggunakan pemain dari satu tim itu adalah 8 pemain aja. Jadi misalkan teman-teman di sini Portugal melawan Jerman, teman-teman ambil Jerman gitu, teman-teman dukung Jerman misalkan, teman-teman hanya bisa menggunakan pemain Jerman maksimal 8 pemain aja, dan 3 sisa diantaranya itu harus pemain Portugal gitu. Jadi untuk itu berikut 2 peraturan, 2 rules yang bisa gua paparkan tentunya. Dan untuk itu langsung aja kita untuk memilih pemain-pemain yang bisa digunakan di susunan line up teman-teman semua. Tapi sebelum itu gue mau paparkan dulu untuk statistik yang ada dari 10 pertandingan terakhir di antara kedua tim ini, di antara Portugal dan Jerman ini, dimana untuk Portugal sendiri dari 10 pertandingan terakhir, Portugal ini udah mengumpulkan 6 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 hasil kekalahan. Dan untuk dari segi mencetak golnya ada 15 gol yang ditorehkan oleh Portugal ini, dan untuk kebobolannya ada 6 kebobolan. Dan untuk torehan clean sheet Portugal ada 6 clean sheet, dan jika dirubah ke poin Portugal ini ada 21 poin ya untuk dari total hasil 10 pertandingan terakhir. Jadi berikut untuk poin yang ada untuk Portugal. Selanjutnya ke Jerman, di mana Jerman ini dari 10 pertandingan terakhir telah mengumpulkan 5 kemenangan, serinya 3 dan kalahnya 2 kali. Jadi sedikit lebih di bawah dari Portugal, di mana dia hanya menang 5 kali ini untuk Jerman ini, dan serinya 3 dan kalahnya 2. Dan untuk mencetak golnya lebih banyak, di mana si Jerman ini telah mencetak hingga 22 gol. Namun sayangnya Jerman ini udah kebobolan 16 gol. Jadi untuk dari segi kebobolannya juga banyak, tapi dari segi mencetak golnya banyak. Jadi cukup berimbang dari kedua tim ini, di mana dari hasil clean sheet-nya juga bisa kita lihat untuk Portugal setelah mengumpulkan hingga 6 clean sheet dan Jerman hanya mengumpulkan 2 clean sheet dari 10 pertandingan terakhir. Jadi dari segi statistik ini bisa kita lihat untuk dari segi pertahanan Portugal lebih unggul dengan kebobolan lebih sedikit dan juga dari clean sheet yang lebih banyak tentunya. Dan dari segi penyerangan Jerman lebih unggul, lebih banyak dari raihan golnya tentunya. Dan untuk itu agak berimbang untuk kedua tim ini. Jadinya untuk itu cara kedua yang gue lakukan adalah dengan mengcombine dari nama-nama yang ada ini di data 10 pertandingan terakhir ini untuk data-data pemain yang ada. Jadi di sini gue udah mengumpulkan, udah gue susun untuk nama-nama yang cukup oke dari segi top skor dulu nih, dimana top skor untuk dari kedua tim ini di 10 pertandingan terakhir. Di situ ada nama Diego Jota dengan torehan 5 gol. Lalu di bawahnya ada Cristiano Ronaldo 4 gol, ada Gundogan 4 gol, ada Werner 4 gol. Dan selanjutnya ada Gnabry 3 gol, lalu ada Bruno 2 gol, dan ada Leroy Sané 2 gol. Jadi untuk nama-nama tersebut bisa digunakan tentunya. Dan untuk itu langsung aja kita bisa pilih serta kita lihat lagi untuk starting line up di 10 pertandingan terakhir. Untuk data yang ada di sini gue lihat dari Portugal ada 3 nama yang cukup sering berada di starting line up, di antaranya ada Cristiano Ronaldo, ada Bernardo Silva, dan ada Joe Felix. Dan untuk dari Jerman, di mana Jerman di sini ada nama Ginter, Gnabry, dan Rudiger. Di mana Ginter dari hasil 10 pertandingan terakhir dia selalu bermain menjadi starting line up, nggak pernah absen. Lalu ada Gnabry dengan total raihan 9 pertandingan dia selalu bermain dari 10 pertandingan terakhir. Dan selanjutnya ada Rudiger yang dari 10 pertandingan terakhir dia dapat jatah starting line up 8 kali. Dan untuk itu 3 nama itu menjadi 3 nama jaminan yang bisa selalu bermain tentunya. Dan untuk dari segi penyerangan di sini di Jerman sendiri gua rasa agak-agak kurang ya, karena strikernya bisa kita lihat Werner sendiri walaupun sudah mencetak hingga 4 gol, namun dia hanya bermain 4 kali dari 10 pertandingan terakhir. Dan jika ditarik ke 5 pertandingan terakhir, Werner belum pernah main menjadi starting line up sama sekali. Jadi cukup mengkhawatirkan untuk bisa teman-teman tahu bahwa si Werner ini jarang menjadi starting di 5 pertandingan terakhir, karena bisa dilihat Muller sendiri dia udah mulai datang, udah mulai kembali ke timnas dan membuat namanya tergeser nih untuk si Werner. Jadi si Muller untuk dari statistiknya juga cukup oke. Dari 2 pertandingan terakhir Muller ini telah mencetak 1 gol. Jadi itu menjadi total raihan yang cukup oke bisa gue bilang si Muller. Dan untuk itu langsung aja dari statistik yang ada kita pilih-pilih pemain untuk bisa teman-teman ambil di MPL Fantasi kali ini. Dari kiper dulu nih, dimana kiper di sini gue memilih untuk bisa menggunakan kiper dari Portugal.
dimana di situ ada Rui Patricio tentunya, karena memang si Rui Patricio ini udah mengumpulkan 6 clean sheet dari 10 pertandingan terakhir bersama Portugal. Jadi gue rasa cukup oke untuk bisa teman-teman gunakan Rui Patricio. Dan dari defender di sini gue menggunakan 3 defender ya, dimana seperti biasa gue memaksimalkan untuk bisa memasukkan pemain-pemain yang memiliki potensi gol lebih banyak. Jadi untuk itu menjadi pemain tengah bisa jadi gue menggunakan 5 dan depannya 2, jadi kurang lebih bisa jadi 3-5-2 atau 3-4-3 tentunya. Dan untuk itu langsung aja untuk pemain belakang gue memilih Ruben Dias untuk bisa berada di barisan belakang. Lalu Cancelo, karena Cancelo ini udah bermain hingga 7 starting line up ya dari 10 pertandingan terakhir, jadi cukup bisa menjadi jaminan untuk bisa jadi starting line up tentunya Cancelo di Portugal kali ini. Dan selanjutnya gue memilih Matthias Ginter, pemain dari Jerman, dimana Ginter juga cukup oke dari total raihan starting line up hingga 10 pertandingan, dimana artinya dari 10 pertandingan terakhir Ginter nggak pernah absen untuk bisa berada di starting line up. Jadi benar-benar cukup oke untuk bisa menjadi pilihan teman-teman semua nih. Untuk teman-teman yang bingung untuk siapa aja sih kira-kira yang jadi starting line up, Ginter ini gue rasa menjadi jaminan oke untuk bisa berada di starting line up kali ini. Dan untuk defender udah, dan selanjutnya kita pilih lagi dari midfielder, dimana midfielder di sini gue juga udah menyusun tadi, dimana di antaranya gue memilih pemain-pemain yang cukup gacor dari segi torehan gol dan segi match play-nya. Jadi dari segi bermainnya cukup gede juga. Dan untuk itu langsung aja untuk pemain tengah di sini gue memilih ada nama Jota, lalu Bruno Fernandes, karena Bruno Fernandes udah mencetak 2 gol ya dari pertandingan terakhir nih, pertandingan uji coba terakhir udah mencetak 2 gol, jadi cukup oke untuk bisa digunakan tentunya Bruno Fernandes. Lalu ada Ike Gundogan juga, karena dia telah mencetak 4 gol dari 10 pertandingan terakhir dan juga dia menjadi pilihan utama untuk bisa menjadi penendang penalti Jerman, dan untuk itu bisa gue gunakan Ike Gundogan. Lalu ada Gnabry, di mana Gnabry bisa menjadi pilihan yang oke. Di sini mana Gnabry? Gnabry ada di pemain depan ya. Oh sorry, pemain Gnabry ada di depan. Untuk midfielder selanjutnya Kai Havertz ya, karena Havertz cukup oke untuk berada di Chelsea kemarin. Untuk total raihan 1 golnya di final Liga Champions juga cukup keren. Dan selanjutnya kita pilih pemain depan, di mana pemain depan di sini gue udah susun juga untuk nama-nama yang ada, di mana tentunya ada Cristiano Ronaldo yang cukup oke untuk bisa teman-teman gunakan. Hasil raihan golnya juga cukup oke dari Cristiano Ronaldo ini dari 10 pertandingan terakhir, di mana Ronaldo ini telah mengumpulkan 4 gol dari 10 pertandingan terakhir, jadi cukup oke. Dan selanjutnya kita pilih Leroy Sané, karena Leroy Sané dari 10 pertandingan terakhir juga telah mencetak 2 gol untuk Jerman, cukup oke. Dan juga dari segi match play-nya juga cukup tinggi dengan total raihan starting line up. Leroy Sané ini 10 pertandingan terakhir ada di angka 7 starting line up ya untuk di squad Jerman, jadi cukup bisa menjadi pilihan yang oke. Dan selanjutnya ada Gnabry, dimana Sergei Gnabry ini cukup keren untuk determinasinya serta percobaan shoot ke gawangnya cukup banyak, dan gua rasa juga bisa menjadi pilihan yang oke untuk Gnabry ini bisa berada di line up teman-teman semua. Dan untuk itu berikut untuk susunan pemain yang ada yang bisa gua paparkan tentunya untuk bisa teman-teman pertimbangkan untuk bisa berada di line up teman-teman semua. Dan kayaknya itu aja untuk susunan line up gua, dan langsung aja teman-teman bisa klik lanjut, dimana langsung klik lanjut dan langsung memilih kapten ya, dimana kapten di sini mendapatkan poin 2 kali lipat, dan untuk vice captain dapat poin 1,5 kali lipat. Jadi kalau misalkan contoh kasusnya misalkan Ronaldo teman-teman jadiin kapten, contoh misalkan Ronaldo dapat 10 poin dan teman-teman jadiin kapten, jadinya 20 poin dikali 2, dan misalkan Ronaldo dijadiin vice captain dengan 10 poin, maka Ronaldo akan dapat 15 poin. Dan langsung aja kita pilih kapten, dimana kapten di sini gue akan memilih ke nama Diego Jota, karena Diego Jota dari statistik yang ada dia telah mencetak gol hingga 6 gol dari 10 pertandingan terakhir, cukup gacor, cukup oke untuk gol trade-nya. Dan untuk vice kaptennya di sini gue memilih Gundogan, karena si Gundogan ini menjadi penendang penalti dan juga dari segi raihan gol di 10 pertandingan terakhir mencetak hingga 4 gol, jadi cukup oke juga untuk bisa teman-teman gunakan. Dan berikut untuk susunan tim, kapten serta vice kapten yang bisa gue paparkan untuk bisa teman-teman pertimbangkan tentunya untuk menjadi insight baru dalam meramu serta meracik tim di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya langsung aja teman-teman klik simpan tim. Ya, dan langsung aja teman-teman bisa pilih kontes yang ada. Di sini banyak banget kontes-kontes yang tersedia. Gue memilih kontes yang 120 berlian ini ya. Langsung kita klik aja dan kita klik daftar. Dan ya, kita udah tergabung ke dalam kontes dan tinggal kita tunggu aja untuk hasil pertandingannya selesai. Dan ya, berikut untuk tutorial serta statistik susunan tim yang ada untuk bisa gue paparkan kali ini. Semoga membantu teman-teman semua, yang dimana pastinya seru banget untuk MPL Fantasi ini bisa dimainin. Apalagi kalau udah menangin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Udah pasti teman-teman mau kedapatan juga kan? Maka dari itu jangan lupa buat daftarin tim teman-teman semua di MPL Fantasi biar bisa menang. Dan perlu diingat untuk mainnya tentunya pakai strategi dan analisa ya. Dan juga bisa langsung
teman-teman download aplikasi MPL Fantasi di id.mpl.live/fantasi, dan juga untuk mengingatkan lagi bahwa kode referralnya bisa langsung dilihat di layar atau di link di deskripsi di bawah, yang dimana di kode referral ini nanti teman-teman bisa dapetin berian bonus dari gua tentunya. Dan ya, berikut untuk video kali ini yang bisa gua paparkan. Thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi dari channel ini. Dan ya, kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always, seperti biasa gue Tigor Irsyad.